Halo semua, Halo semua. kembali lagi di PDF Paman dan Firhan. Oke, nah kali ini Apa nih? kita Bahas apa nih, Paman? bahas tentang korupsinya di Indonesia ini sekarang ini udah gila-gilaan. Kayaknya nggak habis-habis deh. Ah, itu Iya dia. nggak sih? Korupsinya kayak nggak habis-habis nggak sih Iya akhir-akhir ini? benar. Jadi memang sekarang ini udah ada liga baru, ya kan? Wih, liga apa lagi tuh? Jadi di pemberitaan ini sudah ada urutan ranking tentang perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah melakukan korupsi dari peringkat paling besar korupsinya. Wah, Ini beneran klasemen kayak bola gitu, Paman? ada ini. Ada klasemennya? Kita cek dulu, ya kan? Mana sih nih? Jadi memang di liga korupsi ini gue juga ini ya apa namanya klasemennya apa? Iya, Dilihat keren. dari banyaknya tingkat korupsi, ya kan, yang ada di perusahaan itu, yang dilakukan di sana. Jadi yang pertama, Yang pertama apa tuh, Paman? jangan yang pertama dulu lah, Oh, ya dari kan. ini berapa Ini berapa besar ada sih? Oh, urutan 10 12, besar. enggak 12 besar ini, 12 12 besar, besar. guys. 12 besar. Oke, dari Oke, nomor dan ini 12. semua dia angkat 1T semua. Oh, di atas 1T semua. Iya, dan yang Wah. pertama adalah Bank Senturi. Bank Senturi ini korupsinya senilai Berapa tuh? 7 triliun. Wah, ya kan? Jauh banget. 7 triliun tuh, bayangin tuh duitnya kayak gimana ya. Dan korupsi Bank Senturi ini kan udah lama banget ya. Iya, udah lama. Di Udah awal dari 2000-an 2000-an, mungkin ya. betul. Dan ini juga bisa dibilang nggak terungkap, ya Iya, kan? masih ya Masih ngawang-ngawang aja menjadi lah sampai menjadi sekarang. polemik ya kan, nggak tahu kemana ya orang-orangnya gitu, nggak semua juga bisa diketahui Betul. keberadaannya. Ini kalau 10 tahun lagi bisa jadi urban legend nih, Nah, Pak. ya kan? Tapi kan gini, tahun 2000-an awal itu kursnya juga berbeda sama Rupiah kurs sama dolar, sekarang iya gitu. masih rendah. Jadi senilai 7 triliun itu pada saat itu pasti gede banget gitu kan, Betul. ya kan? Dan yang kedua ya, BTS Kominfo Wah, ini ini dia nih yang nilainya beda satu angka di satu angka atas di itu atas. 8 triliun. Wah, lo bayangin tuh duit 8 8 triliun tuh, triliun. ya kan? Tahu kan artinya 8 apa? Ya kan? Apa tuh, Pak? Infinity. Wah, itu kalau dibalik. Ya. Berarti korupsinya infinity nggak Infinity tuh? lah ya Wah, kan, lebih ya itu masih kalau 8 triliun aja ada infinity, gimana yang puluhan dan ratusan triliun, ya kan, lo bayangin tuh, ngeri kagak tuh. Inilah ya dunia dunia dunia. ya kan. Aduh, kayak nggak habis-habis ya korupsi di Indonesia tuh ada aja sampai sekarang udah dibikin klasemennya coba. Nah, itu gimana ya, kalau anak-anak orang-orang dulu ngelihat ya, Hmm, itu kan mungkin, oh iya kita bisa tahu bahwa kita melihat angka 7 triliun, 8 triliun itu udah sesuatu yang besar banget. wah iya betul Coba Paman. kalau anak-anak Gen Z sekarang, ya kan, bayangin tuh ya kan, Bayangin. bagaimana tuh, bingung kagak hidupnya tuh ya kan. Aduh, nggak usah kita jauh-jauh lagi, kita tambah ke peringkat berikutnya, yaitu di peringkat 10 Peringkat 10 itu ada siapa ada Paman? Garuda Indonesia, Wah, ya kan. yang ini kasus apa ya? Ya, Lupa-lupa inget nih. Kasus apa ya? Ada yang masih ya ingat nggak nih? intinya kan kalau korupsi mah ya di perusahaan-perusahaan negara mah ada aja ya. Nggak usah mancing-mancing kita salah bicara. Tapi yang pasti emang pada brengsek loh semua Brengsek. koruptor. Ini nilainya adalah 9 triliun. Wah, gila loh, 9 triliun. Masih beda Ya, apa peringkatnya nih masih tipis-tipis ya, guys ya. Masih beda 1T tapi tetap aja 1 triliun. Bedanya dia tuh. peringkat 10 tapi nilai korupsinya 9 triliun. Wah, ya kan? Mm-mm. Peringkat 10 nilai korupsi 9.
ya kan? Dan itu berarti menandakan Garuda Indonesia ini selalu merugi tetapi direksinya pada kaya terus. Wah, pantes aja ya. Gitu. Iya kan biasanya emang begitu ya, direksinya tajir ya kan, tahu-taunya bilangnya, ini perusahaan Rugi. rugi, kampret lu semua, ya kan emang. Kemudian berikutnya ada di peringkat 9 itu diduduki oleh sawit CPO dengan nilai korupsi Berapa tuh, Bang? 12 triliun. Wah, Wow, ya ini udah kan. bedanya udah 3 triliun nih, guys nih. Udah 3 Ya triliun kan. aja. Udah dari urutan 10 ke 9. Iya, 3 triliun ya kan, dan ini sawit CPO, ya kan. CPO tuh artinya apa coba? Apa tuh singkatannya? Iya apa? Lu tahu nggak? Nggak tahu tuh, Bang. Ya, emang Apa anak-anak tuh? muda zaman sekarang ribet ya kan. Oke, kita lanjut lagi. Ini di peringkat 8 ada korupsi dari kementerian kita, ya kan. Kementerian apa lagi kayaknya? Kemensos Oh, ini Kemensos. ya, ada senilai 17 triliun lo bayangin, Wah, ini sempat ya up kan. banget ini kasusnya, aman. Ini waktu yang bagi-bagi Iya, bansos bagi-bagi zaman bansos, betul. kapan ya? 2000 yang awal Covid kalau nggak Iya, salah. iya, Iya, awal iya, Covid. yang batu bara itu kalau nggak salah Iya, betul. namanya. Tapi itu kan di udah ditangkap orangnya. Betul, udah ditangkap. Yang kemarin bagi-bagi bansos termasuk gak tuh korupsi itu? Wah. Karena masih berkeliaran itu orang, ya kan? Kayaknya bagi-bagi korupsinya, Oh, Paman. sinian apa potong itu? Bagi-bagi korupsinya itu, bukan bagi-bagi bansosnya itu, Iya, Paman. bagaimana itu ya? Ya kan? Terus Jiwasraya menduduki posisi 7, ya kan? Wah, dengan nilai korupsinya berapa tuh? 7 triliun. 17 triliun. Wah, udah Sama deh. udah naiknya lumayan jauh nih. Jadi ketika diberikan bantuan sosial, akhirnya jiwa-jiwanya berserah diri atau Waduh, seraya-seraya ini. jiwanya udah pada merayakan 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 hasil korupsi. korupsi. Ya, itu dia kan. Korupsi emang pada brengsek kalian ini. Kemudian di peringkat 6 ini Ada ada siapa PT tuh? Asabri. Wah, Ini cukup fantastis nilainya, fantastis sekali, ya kan, guys. double digit yaitu 22 triliun. Udah sampai 20-an triliun nih, guys ya. Yoi, bayangin tuh 22 triliun gimana tuh tidurnya tuh orangnya kan Aduh. korupsi segitu. Tapi kita masuk lagi sekarang, masuk ke 5 besar, saudara-saudara. Wah, 5 besar. Itu ada PT TPPI, ya kan. Ini nilainya adalah 37 triliun. Wah, range-nya udah puluhan triliun nih, guys nih. Nah, Bisa nebak nggak nih? Udah peringkat 3 besar nanti berapa nih? Coba. ya kan. Kemudian di berikutnya ada Duta Palma di peringkat keempat. Itu Berapa tuh nilainya? nilainya udah hampir 100 triliun, yaitu 78 triliun, lo bayangin tuh. Wah, udah 78 jauh triliun. banget, guys. Itu sudah Udah di atas hampir 50 triliun. 100 triliun ya, udah mendekati, tapi juga udah di atas 50 triliun. Itu bagaimana itu korupsi bisa sebanyak itu, lo bayangin itu. Tapi yang nggak kalah ya adalah ini di peringkat 3. Ada siapa tuh, Dan Paman? ini adalah dilakukan dulu udah lama sekali. Oh iya, Ya. kasusnya ini lama sekali, guys. Dan dengan nilai yang sudah di atas 100 triliun, yaitu BLBI senilai 138 triliun, lo bayangin. 138 triliun di tahun 2000-an ya, Paman? Iya, gitu loh. Itu gila ya. Sebanyak apa itu ya kalau kita beli bakso zaman itu? Ya kan? Aduh, 138 triliun dengan kurs dolar saat itu masih 10 ribuan ya? Iya. Nah, itu gua nggak habis pikir sampai sekarang ke kasus itu juga nggak terungkap, ya kan?
Kemudian selanjutnya ini ada dari PT Timah menduduki posisi kedua, Betul. yaitu Ini sebesar 300 300 triliun. triliun. Ini juga masih kita masih dengar kabarnya lah, masih beritanya juga masih sampai sekarang, pemeriksaan juga masih berjalan ya kan, Paman? Dan juga ada revisi ya Wah, kan. iya betul, baru ada revisi. Dan akhirnya ada penetapan masa hukuman baru. Nah, Berapa itu tahun, Paman? jadi berapa ya kemarin? 20 20 20 tahun. tahun itu. Ya Sandra Dewi ya ditinggal 20 tahun. Tapi kayaknya nggak buka lah. Enggak Ya 20 kan. tahun bulat lah, pasti Iya. nanti Emangnya di penjara juga, gue juga nggak ngerti. Kamu di penjara juga, no? Iya, ya kan 300 triliun bos, ya kan. Aduh. Kemudian yang terakhir Wah, yang yang terakhir, guys. menduduki posisi pertama, yaitu yang Ada kita tahu siapa? Kita semua pastinya udah yang bisa nebak. sebesar 968,5 triliun. Dan itu diduga baru dilakukan dalam 1 atau beberapa tahun dan informasinya bisa jadi korupsinya bertambah menjadi 1 kuadriliun. Wah, Yaitu Pertamina. Wah. Wah, gawat ini Pertamina gawat. ini. Ini katanya sering rugi nih karena itu ngasih subsidi. Gimana kok bisa korupsi? Itulah ya kalau bicara soal Pertamina. Ya bukan Pertamina doang sih kalau gue bilang, hampir semua BUMN itu mengaku rugi dan rugi, padahal itu sama aja kita dibodohi, ya kan. Sebenarnya data begini juga harusnya bisa menunjukkan kalau mereka beneran rugi, Bang. Karena dikorupsi. Ya kalau gue sih ya, menurut gue ya, kalau misalkan mau jadi manajemen atau pimpinan di BUMN, itu harus menandatangani kontrak bahwa jika perusahaan mengalami kerugian, maka ada sanksi sosial di mana dia akan menggunakan kaos yang sama setiap harinya, nggak boleh ganti-ganti, desainnya yang sama. Jadi boleh ganti kaos, desainnya itu lagi, gambarnya itu. Gambarnya itu lagi. Apa tuh kaos Ya apa kan? tuh? Tulisannya adalah saya direksi goblok. Lo pakai tuh tiap hari sampai 1 tahun. Karena apa? Lo berarti membuat perusahaan rugi dan rugi. Betul nggak? Iya betul, karena sebagai Gitu. direksi gitu kan, harusnya yang namanya audit itu secara berkala, Ya, tahu ruginya di mana. Gitu. Bisalah mampu memberikan strategi-strategi untuk bisa keluar dari persoalan-persoalan. Kalau nggak bisa dan ujung-ujungnya bikin laporan, kita rugi, ketawa-ketawa, tapi mobil nambah, rumah nambah, Istri nama nggak Paman? istri nambah, tapi diam-diam, biasanya begitu. Emang kampret lo pada semua. Ya nggak sih? Iya betul kan makanya itu. Bilang Itulah rugi-rugi. klasemen Liga Korupsi di Indonesia, dan kita nggak tahu apakah nanti bisa bertambah banyak. Yang pasti Indonesia semakin banyak korupsi, semakin banyak play victim, tapi kita jogetin aja. Jogetin aja udah. Ini kayaknya kita balik lagi nih ke tahun 2010-an gitu kan. Suling Sakti, Suling Sakti. Itu Sesar gitu kan. Udah itu terinspirasi dari situ sepertinya Paman. Kayaknya sih begitu ya. Apa-apa ada masalah jogetin aja dulu. Iya. Udahlah. Untuk mengenai pembahasan hari ini itu dulu aja. Nanti kita akan sambung lagi di pertemuan kita berikutnya. Oke? Iya, oke. Sampai saat ini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.